Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi mikrotik yaitu OSPF. Pertama, kita akan mempelajari yaitu tentang Dynamic Routing OSPF. Nah, untuk pengenalannya, jadi nanti mikrotik 1 ini akan mencoba mempromosikan IP yang dia punya ke mikrotik 2. Jadi, langsung saja kita konfigurasi Dynamic Routing OSPF ini. Sekarang kita akan mengkonfigurasi Dynamic Routing OSPF. Yang pertama kita mempromosikan dan yang kedua yaitu areanya. Sebelumnya teman-teman harus meng-downgrade mikrotiknya ke versi 6. Pertama kita ke mikrotik 1, kita ketikkan routing OSPF network print. Nah di sini kosong ya. Sekarang kita akan coba networknya, yaitu kita ketikkan routing OSPF network add area backbone. Jadi areanya adalah backbone karena net defaultnya udah backbone ya, jadi udah ada di sini. Lalu masukkan networknya yaitu 10.10.10.10.0/24. Setelah itu kita masukkan lagi untuk Ether 3-nya, IP-nya yaitu 192.168.1.0/24. Selesai untuk mengkonfigurasi Dynamic Routing OSPF pada mikrotik pertama. Sekarang kita coba lihat routing OSPF network print. Nah, sudah ada ya. Sekarang kita ke mikrotik 2. Yang kita masukkan IP-nya yaitu adalah Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Jadi langsung saja kita masukkan IP-nya 10.10.10.0/24. Kita tap up, lalu kita masukkan Ether 2 yaitu 192.168.2.0/24. Lalu kita tap up lagi, kita masukkan yang Ether 3 yaitu 20.20.20.0/24. Selesai ya, kita sudah menambahkan Ether 1, 2, dan 3 pada mikrotik 2. Sekarang kita coba konfigurasi di mikrotik yang ketiga. Nah, di sini kita masukkan ya routing OSPF network add areanya backbone, lalu networknya 20.20.20.0/24. Lalu kita masukkan IP lagi yang Ether 2 yaitu 192.168.3.0/24. Dan yang terakhir Ether 3 IP-nya 30.30.30.0/24. Selesai ya untuk mengkonfigurasi pada mikrotik ketiga. Sekarang kita di mikrotik keempat. Dilihat di sini cuma ada 2 ya, yaitu Ether 2 dan Ether 1. Jadi langsung saja kita routing OSPF network add area backbone. Networknya 30.30.30.0/24. Lalu Ether 2-nya yaitu 192.168.4.0/24. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengkonfigurasi Dynamic Routing OSPF. Sekarang kita coba cek apakah kita mendapatkan IP yang sudah dipromosikan pada mikrotik-mikrotik ini. Pada mikrotik 1 kita lihat IP routes print. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada tulisan ADO yang artinya aktif Dynamic OSPF. Jadi di sini kita mendapatkan IP pada mikrotik 2 dan ini mikrotik 3 dan ini juga mikrotik 4 karena masih satu network. Nah, terus untuk yang ADC ini sudah terhubung ya. Lalu yang ADO ini ada 2.0 itu untuk terhubung ke PC 2, yang 3.0 terhubung ke PC 3, dan yang 4.0 terhubung ke PC 4. Sekarang kita coba lihat di mikrotik 2. Kita IP routes print.
Nah, di sini lihat ya, yang terhubung di mikrotik 3 dan mikrotik 4, ada juga di mikrotik 2 dan juga mikrotik 3, dan juga mikrotik 4. Dan ini untuk PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Lalu kita cek ke mikrotik 3, untuk terhubung ke mikrotik pertama. Nah, di sini sudah ada ya untuk PC 1, 2, 3, dan 4. Lalu IP root sprint. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Sekarang kita coba ping ya, apakah berhasil atau tidak. Kita ke mikrotik 1, kita coba ping mikrotik 4, yaitu 30.30.30.2. Bisa ya, teman-teman. Sekarang kita coba di mikrotik 3, ngeping ke mikrotik 1, yaitu 10.10.10.1. Berhasil juga ya, teman-teman. Dan yang terakhir, mikrotik 2 ngeping mikrotik 4, yaitu 30.30.30.2. Berhasil juga ya, teman-teman. Jika antar mikrotik sudah, kita coba ping antar PC. Yang pertama, PC 1 ngeping ke PC 2, ping 192.168.2.2. Bisa ya, teman-teman. Sekarang kita ping PC 3, ping 192.168.3.2. Bisa juga ya, teman-teman. Lanjut ke PC 4, IP-nya 192.168.4.2. Berhasil juga ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba menambahkan satu router lagi untuk mengkonfigurasi router OSPF ini. Lalu di sini kita tambahkan mikrotiknya. Untuk namanya kita namakan saja mikrotik 5. Lalu setelah itu kita tambahkan PC. Kita namakan saja PC-nya PC 5. Di sini kita hubungkan Ether 3 ke mikrotik 5, lalu save. Setelah itu kita hubungkan juga dari mikrotik ke PC-nya. Sekarang kita tambahkan IP-nya. Pada Ether 3 kita isi 40.40.50.1/24. Lalu pada Ether 2 nya 192.168.5.1/24. Lalu pada Ether 1 40.50.40.2/24. Lalu pada PC nya kita isikan IP 192.168.5.2/24. Kita nyalakan semua mikrotik dan PC nya dulu. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya. IP address add interface ether 1 address 40.40.40.2/24. Sekarang kita coba lagi interface-nya Ether 2, address-nya yaitu 192.168.5.1/24. Sekarang kita coba tambahkan dan mengetikkan router OSPF network add area backbone networknya 40.40.40.40.0/24. Sekarang kita coba konfigurasi di mikrotik yang kelima. Routing OSPF
network ADD area backbone networknya 40.40.40.0/24. Dan untuk Ether 2 nya networknya 192.168.5.0/24. Sekarang kita coba cek apakah berhasil atau tidak dengan IP root sprint. Ini di mikrotik 5 ya, berarti seharusnya kita sudah mendapatkan IP dari mikrotik 1, 2, 3, dan 4. Sudah ya teman-teman, sekarang kita coba tes ping ke mikrotik pertama 10.10.10.1. Berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba cek di komputernya. Kita bikin dulu IP-nya 192.168.5.2/24 dengan gateway-nya 192.168.5.1. Sudah muncul ya teman-teman. Sekarang kita coba ping 192.168.1.1. Berhasil ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk mengkonfigurasi OSPF pada router baru ini. Sekarang kita akan mempelajari tentang distribute default route dan internet. Sekarang kita akan belajar tentang default route karena di mikrotik yang kedua dan mikrotik 3 dan seterusnya itu tidak memiliki yang namanya default route. Kita langsung saja, di sini kita lihat kita masuk pada mikrotik pertama, kita routing OSPF. Nah, di sini ada yang namanya instance ya. Lalu setelah itu kita routing OSPF instance print. Di sini bisa dilihat yang tulisan distribute default never, artinya itu default route-nya tidak didistribusikan ke mikrotik yang lain. Sekarang kita akan coba mengkonfigurasi agar semua mikrotik mendapatkan default route secara otomatis. Sekarang kita routing OSPF instance set distribute default. Kita coba tab. Nah, di sini ada 5 pilihan ya, yaitu always as type 1, auto, if installed as type 1, if installed as, dan never. Di sini kita akan coba membahas tentang if installed. Jadi untuk if installed itu artinya mikrotik 1 mempunyai default route dan akan didistribusikan ke mikrotik yang lain. Dan untuk yang always itu, jika mikrotik pertama kita memiliki default route, nanti akan dibuat default route-nya dan juga akan didistribusikan ke mikrotik yang lain. Jadi di sini kita akan memasukkan saja if installed-nya dan sekarang kita akan pilih yang if installed as type 1. Lalu enter. Terus numbernya 0. Sekarang kita coba cek di mikrotik kedua, apakah sudah dapat defaultnya atau belum. Kita lihat IP, root sprint, kita dapat ya yang 00 ini. Dan sekarang kita coba cek di mikrotik 3, IP root sprint, dapat juga ya teman-teman. Yang ini. Sekarang kita ke mikrotik 4. Kita IP root sprint juga. Dapat ya teman-teman. Lalu yang terakhir di mikrotik 5. Kita IP root sprint. Enter. Juga dapat ya. Berarti semua mikrotiknya ini sudah bisa melakukan internetan ke Google.